Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Baradah nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Sudah dibaca brosurnya? Sudah. Ada pertanyaan? Ada. 12 Desember nomor 26. Ya. Seorang pria yang sudah berumah tangga, pada bulan puasa dia tidak kuat menahan nafsunya sehingga terjadi berhubungan suami istri pada siang hari. Yang demikian itu apakah dia mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah, Ustaz? Itu sudah keluar brosurnya. Nggak ada fidyah, nggak ada ganti itu. Ya. Jadi kamu pahami lagi tentang brosur puasa. Yang berkewajiban mengganti puasa itu orang yang dalam keadaan musafir, orang dalam keadaan sakit, orang yang datang bulan, orang yang nifas. Orang yang bayar fidyah itu orang yang keadaannya yutiqunahu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, kalau yang Dara tanyakan itu tidak masuk kolom dua-duanya. Tidak masuk. Tidak boleh diganti dengan fidyah, tidak boleh diganti dengan nyaur. Tapi itu dihukum. Ya. Didenda. Puasa 2 bulan berturut-turut. Gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Nanti baca brosurmu lagi tentang itu. Ya, tentang sekitar Ramadan itu sudah disebutkan dengan dalil-dalilnya lengkap. Apalagi? Pekerja berat itu boleh tidak puasa, tetapi mengganti dengan membayar fidyah. Tetapi jika orang tersebut tidak mampu, lalu bagaimana, Ustaz? Ya wis, ora mampu harus ngapake. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban tanggung jawab yang di luar kemampuannya. Maka idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Orang itu kalau diperintah oleh Allah melaksanakan sesuatu, maka laksanakan semaksimalmu. Kalau sudah maksimal tidak ada kemampuan, ya sudah, namanya di luar kemampuan. Apalagi? Mohon dijelaskan dari Quran surat Yunus ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inama masalul hayatid dunya kama in anzalanahu minas samai fakhatalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharon faja'alnaha haswidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang kafir. Pertanyaan, mohon dijelaskan terutama pada kalimat
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, Ustaz. Di dalam surat Al-Hadid ya sama semisal itu. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurum bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron. Ya, sama kan itu? Summa yakunu khutama. Di akhir ayat itu dijelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, jadi kesenangan di dunia atau orang hidup di dunia dengan memiliki segala keindahannya itu hanya seperti perumpamaan air hujan yang turun di bumi ini. Kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Para petaninya yang melihat tanaman karena jatuhnya air hujan menjadi subur, menghijau, itu melihat senang. Kehijauan tanam. Tapi nggak lama kemudian hijau itu berubah menjadi kuning warnanya, menjadi kering, kemudian hancur, matilah tanaman itu. Lalu tadi digambarkan dalam ayat tadi, seperti tanaman yang subur, baik, sudah saatnya menuai hasilnya, sudah akan panen. Tahu-tahu datang azab Allah. Disapu bersih tanaman itu sehingga tidak seolah-olah belum pernah tumbuh tanaman itu. Ibaratnya petani menanam sudah akan tumbuh, tinggal memetik buahnya, lenyap, kena tsunami. Itu kan? Peristiwa itu kan orang tidak mengira bahwa petani-petani yang tadi habis baru saja nilai tanamannya setelah datang hujan, subur, terus lama-lama mendekati berbuah, petani datang ke sawahnya, ke kebunnya, merasa gembira, wah besok tinggal memetik hasilnya. Tahu-tahu datang azab Allah baik di waktu malam atau di waktu siang. Ya, maka Allah memperingatkan, afa amina ahlul qura. Ya, ayatiyakum ba'suna bayatan wahum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna dukham wahum yal'abun. Apa kamu merasa aman dari azab Allah yang datangnya waktu tiba-tiba secara mendadak, sedang kamu dalam nyenyak tidur? Apa kamu merasa aman dari azab Allah yang datangnya secara mendadak, sedang kamu bermain waktu matahari sepenggalan naik, waktu duha kamu sedang beraktivitas sibuk, tahu-tahu datang azab Allah. Maka diterangkan itu, datang azab Allah secara tiba-tiba, tanaman yang sudah akan menuai hasilnya tadi habis, seolah-olah seperti disabit sehingga belum pernah tumbuh. Itu kehidupan dunia. Maka ketahuilah bahwa bagaimanapun dunia itu, kamu memiliki apapun di dunia ini sehingga menjadi kesenangan, kebanggaanmu, ketahui apapun yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal, akan sementara, bahkan dikatakan Allah dalam ayat tadi seperti permainan belaka. Maka jangan terpesona dengan keindahan kebiarnya dunia ini, akhirnya lupa tujuan hidup. Yang dikejar dunia saja. Tidak pernah memikirkan apa bekal untuk akhirat. Padahal Nabi kita sudah membicarakan bahwa antara dunia dan akhirat itu kejar-mengejar. Ya. Orang mengejar dunia tiap hari itu, tapi di belakangnya akhirat mengejarnya juga, maut. Maut selalu mengancam dirinya. Maka dunia yang dikejar belum tertangkap, maut sudah mendahului menangkap kita. Sehingga tidak tercapai dunia, tidak tercapai akhiratnya. Tapi kalau orang hidup mencari akhiratnya yang dikejar, kata Allah, dunia disertakannya.
Jadi kalau kita hidup tuh mencari akhirat, kebahagiaan hidup akhirat, dunia disertakan oleh Allah. Katut. Maka Allah firmankan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Jadi carilah bahagia hidup itu di akhirat. Kalau orang hidup aktivitasnya itu mencari hidup itu di akhirat, kebahagiaan yang hakiki nanti, dunianya disertakan oleh Allah. Maka akhirnya akhiratnya tercapai, dunia pun dapat diperoleh. Tapi kalau hidupnya hanya mengejar dunia saja, tidak ada habisnya. Ya, maka tertangkap atau terdapat dunia ini, di depannya masih ada lagi. Dapat ini, depannya ada lagi. Sehingga dunia dikejar, selalu lari, tidak pernah puas dengan dunia ini. Belum sampai tercapai apa yang diharapkan, akhiratnya sudah menjemput. Mati. Maka padahal yang dikejar dunia saja, dunianya tidak tertangkap, akhiratnya tidak ada sangu, karena tadi sibuk untuk ngurusi dunianya tadi. Maka Allah katakan pada ayat tadi yang saudara tanyakan, dunia itu suatu gambarannya seperti air hujan yang turun terus menumbuhkan tanaman, tanaman akan mencapai buahnya, orang yang punya tanaman tinggal memetik, tahu-tahu disapu habis. Apa karena tsunami, atau karena banjir, atau karena tanah longsor, atau apa sajalah yang mengakibatkan tanaman itu ludes sudah. Atau dipangan hama, macam-macam, apa tikus, apa wereng, apa sundep, macam-macam kan. Nah, banyak petani yang kemarin menengok setelah turun hujan itu merasa gembira, tanamannya tumbuh. Hari berikutnya menengok sedih karena dimakan hama. Itu kesenangan dunia. Jadi isinya senang susah itu hidup di dunia ini. Kalau di akhirat, kalau senang terus. Kalau susah ya susah terus. Itu maksud ayat itu. Terus? Kami 7 orang bersaudara, telah yatim piatu, tinggal si bungsu yang belum menikah. Adik mempunyai pilihan sendiri, sedang kami semua tidak menyetujui pilihannya, dengan alasan akidahnya tidak benar dan belum kerja. Tetapi adik bersikeras sampai ke pengadilan, yang akhirnya bisa menikah. Adik saya perempuan. Sikap saya dan suami sebatas menasihati, kalau tidak mau ya sudah. Pertanyaan pertama, sikap saya tersebut sudah benar atau salah? Yang kedua, bagaimana sikap saudara-saudara saya yang tidak mau menikahkan tersebut, Ustaz? Jadi sikapnya betul, apalagi kalau lain akidah. Ya. Lain akidah. Secara Islam, ya, kemudian apa itu yang calon suami adik saudara tadi bukan Islam. Maka di situ kan apa tadi? Alasannya akidahnya tidak benar. Akidah yang benar kan cuma akidah Islam saja. Kalau adikmu perempuan punya pilihan bukan orang Islam, tidak boleh kamu menikahkan. Wanita muslimat itu hanya boleh nikah dengan siapa? Ya, dengan laki-laki muslim. Ya, wanita muslimat haram nikah dengan laki-laki kafir. Dalam surat Mumtahanah ayat 10 sudah berulang kali dibaca kan? Diterangkan dalam ayat itu wanita hijrah ikut Nabi, bertanya, uji dulu kebenaran hijrahnya itu. Kalau memang dia hijrah itu karena mengikuti Allah dan Rasulnya, jangan kamu kembalikan kepada suami-suami mereka yang kafir. Karena suami-suami yang kafir tidak halal untuk wanita-wanita muslimat. Demikian pula, ya, wanita-wanita kafir juga tidak halal untuk laki-laki yang mukmin. Maka kamu sebagai kakak tertua atau saudara atau sebagai kakaknya, nasihati sudah betul. Adapun kakakmu atau saudara-saudara tidak mau menikahkan tadi kalau memang bertentangan akidah,
Betul itu. So kalau misalnya dinikahkan pun Islam dengan kafir itu walaupun dinikahkan malaikat Jibril tidak sah. Pemenang mau dinikahkan naib. Tidak sah. Lu tapi punya buku nikah. Ya. Yang menjadikan sahnya nikah itu bukan bukunya. Tapi apanya? Nikahnya tadi. Walaupun pakai buku, kalau nikahnya tidak sah, ya tidak sah. Sekalipun tidak pakai buku, kalau nikahnya sah, itu sah. Karena nikah itu urusan sah dan tidaknya itu urusan dengan Allah, bukan dengan manusia. Maka tidak mau menikahkan kalau alasannya betul karena berbeda akidah, ya betul, tidak salah itu. Malah kalau saudara-saudaranya mau menikahkan yang berbeda, bertentangan, berlawanan akidahnya tadi, ya malah berdosa. Tidak sah itu. Jadi ingat wanita-wanita muslimat ini jangan mau. Dan bapak-bapaknya juga jangan mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki kafir. Tidak sah nikahnya. Apalagi? Ketika saya akan sahur puasa Syawal, sepertinya saya mendengar azan. Tetapi tidak jelas azannya. Padahal saya cuma tinggal minum saja. Sah atau tidakkah puasa saya, Ustaz? Ya insya Allah sah. Minum kalau memang kamu. Apalagi kalau azan itu belum jelas. Itu azan jam 3 apa azan subuh. Gitu kan. Dan ada kan azan setengah 3 atau jam 3 mulai azan. Terus setengah 4 lah. Dan subuh sekarang kan jam 4 lebih kan. Nah. Itu andai kata azan subuh pun. Ya. Dalam hadis Nabi. Tinggal minum. Ya, gelas sudah di tangan. Azan. Langsung kamu minum sah puasanya. Jadi syarat minum ini. Krungu azan. Langsung aja minum. Dalam hadis itu diterangkan kalau gelas sudah di tangan. Terdengar azan subuh. Padahal tinggal itu kamu minum sah. Tapi maksud gelas jangan itu sudah akan diminum. Jadi kurang suwe gelasnya dicekel terus. Ya, jadi sudah mau minum tadi. Maksudnya sudah selesai. Tinggal angkat mau minum. Allah Akbar. Langsung diminum saja. Tidak apa-apa. Tapi jangan ambil makan. Ambil gelasnya dicekel terus. Nah, krungu azan barang cek. Nah. InsyaAllah sah. Apalagi? Koperasi atau usaha unit syariah mendapatkan keuntungan. Lalu diambil zakatnya untuk menutup resiko kerugian usaha. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Enggak ada aturannya, itu enggak ada ketentuannya. Ada apa? Kolomnya. Zakat itu hanya untuk 8 golongan itu. Tidak termasuk kerugian koperasi, tidak. Tidak ada. Apalagi? Nanti dibaca surat Taubat ayat 60 itu. Ya. Jadi zakat itu. Yang memiliki itu orang-orang tertentu. Tidak boleh semaunya. Menutup kerugian koperasi. Jadi untuk orang. Zakat itu untuk orang. Bukan untuk koperasi. Ini koperasinya miskin rugi kok ya. Koperasi kok miskin. Kan bukan manusia itu. Apalagi? Di dalam majalah Hidayah. Sering dicantumkan kejadian-kejadian yang gaib. Seperti orang mati yang dari mulutnya keluar ulat. Yang dikarenakan ia sering berbohong ketika hidupnya. Pertanyaan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal yang demikian itu? Nah, kan ngapake wong masalah. Pendapatnya kan ngapake. Yang ditanya pendapat apa itu kan masalah. Toh? Ya biarkan aja begitu. Itu kan maunya menggambarkan apa itu keadaan orang di dalam kubur nanti. Yang dalam kubur lah begitu. Terus digambar. Gambari wong terus metu ulere metu apa itu gambaran. Sebenarnya ya enggak bisa wong, masalah gaib bisa gambar. Ya, mulut keluar ularnya, keluar kelabangnya. Kelabangnya besok kayak kelabang dunia ki apa padha? Kamu tahu kelabang seperti ini.
Lah kelabang yang ada di kubur besok apa sama dengan ini? Ya toh? Gaib. Jadi jangan suka menggambar-gambarkan sesuatu yang gaib. Kan tidak ada. Tidak ada gambaran. Orang bisa menggambar yang gaib. Wong namanya saja gaib. Kok digambar itu gimana? Apalagi? Orang yang sedang haid itu apakah tidak boleh membaca Al-Quran dan masuk masjid, Ustaz? Boleh. Kamu lihat tuh brosurnya dibaca lagi itu. Jadi apa itu? Brosur tentang wanita haid itu sudah ada toh? Yang jelas itu wanita yang sedang haid itu dilarang, yang jelas-jelas ada dalilnya, itu dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang tawaf, ya, wukuf saja boleh. Haji, wanita yang sedang haid haji itu boleh wukuf di Arafah, boleh balang jumrah, boleh. Boleh ucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik la syarika laka labbaik, itu boleh. Nah, yang tidak boleh sholat, puasa, tawaf, ya, berkumpul bersetubuh dalam arti dengan suaminya, itu yang tidak boleh. Ngaji boleh, baca Quran boleh, ya, masuk ke masjid boleh, asal bisa menjaga tidak mengotorinya. Jadi orang yang haid itu yang kotor itu darahnya, bukan orangnya, ya, darahnya. Apalagi? Apakah boleh umat Islam mengadakan syukuran dengan tidak menerima sumbangan? Misalnya ulang tahun, selapanan bayi, supitan dan sejenisnya. Ora nek tuntunane ngono kuwi. Ya. Ulang tahun, pasaran bayi, itu enggak ada tuntunannya. Kalau kamu mau mengadakan upacara dalam acara kelahiran bayi, ojo sepasaran, ojo syukuran. Tapi apa? Akikah, ya, akikah yang kamu ucapkan nusuk itu loh akikah. Akikah itu menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Menyembelih kambing, bukan telur. Itu akikah. Kalau tidak bisa akikah, ya sudah. Tidak ada pakai. Jadi dalam Islam syukuran itu enggak ada. Boleh orang renek syukuran. Adanya bersyukur. Bersyukur itu, ya, memanfaatkan, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya pada jalan yang dibenarkan oleh Allah. Bersyukur. Kita diberi nikmat anak, syukur. Bagaimana rasa syukurnya kepada Allah tentang amanat yang diberikan oleh Allah yang berupa anak tadi? Bukan dibancai, ya, bukan dibancai, tapi dididik anak itu, ya, dituntun anak itu supaya anak nantinya kalau bisa menjadi anak yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Kalau bahasa doanya yang selalu kita ucapkan qurrata ayun. Diberi harta, syukur. Caranya gimana? Dibelanjakan harta itu di jalan Allah. Itu syukur. Diberi kesehatan, syukur. Ora kok bancaan, ya ta? Mumpung sehat ayo bancaan mangane sing akeh, bukan begitu. Ya. Kesehatan itu disyukuri, maka mensyukuri kesehatan digunakan untuk berbuat baik, menolong orang, ya, ikut ke Aceh sana, membantu yang kesulitan, membantu yang perlu ditolong. Lah itu namanya menggunakan syukur, mensyukuri nikmat sehat. Beri mata, syukur mata gimana? Untuk melihat yang baik-baik. Nah, maka kalau diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati, ya, tidak bisa dengan matanya, dengan hatinya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, tidak menghantarkan dirinya mengenal pada Allah, tunduk patuh kepada Allah, lah itu nanti menjadi umpan jahanam. Karena tidak mensyukuri nikmat. Apalagi? Apakah orang yang berhaji itu dianjurkan untuk mengadakan syukuran ketika akan berangkat
dan ketika sudah kembali Ustaz? Tidak, enggak ada tuntunannya begitu. Menurut tangan ndak kesyukurane ra eneng. Ya, tahlilan barang itu ra eneng. Ya. Tahlilan ini biasanya kan ada kaitannya dengan orang apa? Mati, ya toh? 100 hari, 40 hari, 7 hari, 1000 hari gitu toh. Enggak ada tuntunannya itu. Loh, kalau kamu ada, coba ambilkan riwayat apa dari Nabi atau dari para sahabat atau dari imam 4 itu yang terkenal. Katanya, kamu pengikut-pengikut Imam Syafi'i, coba delokan Imam Syafi'i tahu tahlilan ora. Gitu. Jadi kalau saudara tanyakan tentang hukum Islam, tentang Islam, itu tidak ada. Lah perkara saudara mau mengerjakan itu urusan saudara sendiri, bukan urusan saya. Nah. Kalau tahlil memang dianjurkan. Ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi tahlil mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Malah sampai Nabi mengatakan kalau orang mati ya, supaya laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kamu, tuntunono diwacake la ilaha illallah. Karena apa? Nanti kalau dia la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Ora, ditahlilke malah wis bacot mati. Padahal tuntunan Nabi ketika akan mati itu. Nah, tuntunono. Sebab dia tidak suka apalagi orang segera sekaratul maut itu ora seneng bondo, ora seneng apa, ora seneng kabeh. Senengnya mau dia bingung mau mati itu lah katakan dekatkan kepada Allah la ilaha illallah la ilaha illallah biar dia kontak saja kepada Allah. Sewaktu-waktu dia mati harmata la ilaha illallah mati masuk surga dia. Ini malah dora diamalke ngamalke niku nek wis mati malah wis mati wis dipendem ya malah ditahlilke. Itu kan? Nah, jadi yang dituntunkan oleh Nabi tidak diperhatikan, yang tidak dituntunkan malah dikerjakan. Entah karena kebodohan saya ya, yang saya belum tahu mungkin tahlil untuk orang mati itu mungkin karena kebodohan saya sehingga saya belum tahu. Maka saya tidak menyalah-nyalahkan mereka yang mengerjakan begitu, silakan mengerjakan. Hanya saya tidak mau menjalankan, diundang pun nggak mau datang karena saya belum tahu kalau itu ada dalil yang pernah dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi, saya belum pernah tahu. Kalau itu dilakukan oleh bapak kita, nenek moyang kita, oh iya memang itu warisan dari mereka. Sekarang tidak hanya nyewu barang, tidak hanya orang Islam. Kemarin sore saya punya tetangga, ya, diantari dus-dusan itu ada nasi, ada ya supaya wong Islam yang ngeter-ngeteri. Ya. Hati kok ke ini punya kerja apa ini? Nyewu. Padahal dia orang Katolik. Nyewu, gitu. Jadi orang Katolik itu saya ya nyewu. Saya tidak menyalahkan mereka. Oh iki padha karo wong Islam, padha. Padane apa? Ya ndak jangan kamu katakan, loh kok melu-melu wong Islam ya? Kok kaya Islam wae? Ya dudu Islam kok nyewu itu bukan ajaran Islam. Jadi kalau orang Katolik, orang Kristen melu nyewu, wong Islam nyewu kuwi padha-padha dudu ajarane. Sama-sama ajaran Islam ta kuwi? Nabi ora tau ngajarke nyewu, nyatus, 40, oh ndak pernah itu. Ya, sahabat-sahabat Nabi tidak pernah melakukan begitu. Lain tuh kok ngendi? Nah, coba telusuran kok ngendi entuke. Nah, ngono ki nek dijabali wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dia mengatakan faqalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Cara Islam tuh enggak ada. Orang Islam tuh kalau orang mati haknya 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Ditahlilkan itu enggak ada. Maka kita kembali pada tuntunan.
Jawabnya apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak. Yang saya dapati dari nenek moyang saya, bapak-bapak saya dulu begini kok. Ya ini yang saya ikuti. Padahal itu bukan ajaran Islam. Karena diiringi dengan la ilaha illallah, la ilaha. Terus diiringi lagi nek mangan donga, ya. Donga ini juga doa Islam, malah donga sapu jagat barang. Lah seolah-olah itu Islam, padahal bukan. Bukan ajaran Islam. Tidak pernah ada ajaran Islam nahlil ke wong mati, itu enggak ada. Namun demikian, banyaknya orang Islam yang melakukan demikian, kita tidak usah menyalahkan. Kalau tadi saya katakan mungkin karena kebodohan saya yang saya belum tahu. Tapi kita sepanjang ngaji sekian tahun itu belum pernah ketemu memang dalilnya. Belum pernah ketemu. Nah, maka kita mengajak, ya, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Amalan-amalan yang bentuk-bentuknya ibadah, kita tidak akan mengamalkan kecuali saya tahu ilmunya. Karena Allah mengatakan, wala taquma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan, apalagi ibadah ya, yang kamu belum tahu ilmunya. Karena nanti penglihatanmu, pendengaranmu, hatimu diminta pertanggungan jawab. Kamu kok menjalankan begitu tuh, matamu melihat prakteknya siapa, gitu loh. Telingamu mendengar ajarannya siapa? Hatimu memahami, ya, ucap ajarannya siapa? Nah, itu diminta pertanggungjawab oleh Allah. Kalau nanti jawabnya, loh kamu kok melakukan begitu? Matanya melihat, oh bapak saya dulu ya begitu kok. Nah, telingamu mendengar ajaran siapa? Pokoknya dulu bapak saya ngajarkan begitu, gitu. Nah, itu dah, oh gitu. Padahal kita tidak ada. Nabi kita atau agama kita mengajarkan beragama itu suruh mengikuti nenek moyangnya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Jadi sekalipun bapak-bapakmu dulu, ya, tidak mengerti tuntunan, tidak berpetunjuk di dalam mengamalkan amalan-amalan itu, apa juga akan kamu ikuti? Ya, tahlil itu ada dan sangat ditekankan, itu afdolnya zikir. Tapi kalau tahlilan yang biasa untuk orang mati itu tidak ada dalam Islam. Maka kalau ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha atau orang Katolik seperti tetangga saya kemarin adakan tahlilan itu aja, loh kok melu-melu wong Islam? Loh, sing melu-melu wong Islam pokoknya sing melu-melu wong Kristen. Nah, aja ngeklaim itu ajaran Islam. Oh tidak. Bukan itu. Di podo-podo itu. Jadi orang mati itu kalau sudah dikubur, jadi di orang Islam ya, dimandikan, dikafani, sholatkan, kubur, dah selesai. Dah selesai. Nah, kalau mau mendoakan boleh, tidak usah nunggu pendai, tidak usah nunggu satu se. Setiap saat Allah nuntunkan kepada kita, anak-anak kita, anak yang soleh, mau mendoakan orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua selalu berdoa anaknya menjadi anak yang qurrata a'yun. Nah, anaknya kepada orang tua dituntuni oleh Allah, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Itu anaknya yang mendoakan. Lah kalau orang Islam lain boleh enggak? Boleh. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang dua-duanya, orang-orang mukmin laki perempuan, orang muslim laki perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dah, ora usah ngenteni pendak. Tung dino 100 dino. Kowe ngenteni nek diundang, nek ora diundang ora gelem ndongake. Wanda umume ngono nek ora dilakoni ya ora umum no. Masyarakat ora umum. Memang Allah mengatakan wa intu tiaktar wa fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya kepingin umum, ya, beragama kok mengikuti umumnya, kamu tersesat dari jalan Allah.
Nanti bagaimana kalau dikatakan tidak umum nanti di masyarakat? Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Bahagia kamu. Kalau kamu dikatakan orang tidak umum karena tidak mau mengamalkan seperti itu, kamu termasuk orang yang bahagia. Pilihan Allah. Jadi syukuran itu tidak ada dalam Islam. Bersyukur itu ada. Apalagi? Apakah orang yang mengadakan yasinan atau berjanjian dengan tujuan memperlancar membaca surat Yasin dan belajar, itu boleh Ustaz? Oh boleh. Nek apa kowe mau memperlancar surat Yasin tok, kok gen kena nggo sangu nek malam Jumatan? Ya ta? Kok sing dilancarke kok mau Yasin tok. Kok ora liyane. Padahal surat Yasin itu sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apa ayat-ayat Qur'an liyane Yasin wis lancar kowe? Sing ngurung Yasin mon, sing ngurung hafal, sing ngurung lancar Yasine tok. Padahal kalau saya lihat umumnya Yasin ini malah wis do hafal. Gitu? Sudah hafal lah kalau diwaca sing wis hafal, sing wis lancar terus. Ya. Kok ora maca liyane genti? Padahal alasane jarene nggo nglancar. Kelangan wis hafal kok. Ora ganti-ganti. Aja mlirit. Niate mau ngabot ninggalke kuwi alasane nglancarke. Sudah terbaca apa yang kamu. Wong kowe maca liyane aja grutal-gratul lah sing dihafalke Yasin tok iki piye. Loh kalau memang begitu boleh saja mau membaca melancarkan, tapi maca Quran sing dilancarke aja Yasin tok. Yang baik itu membaca itu dari awal terus sambung-sambung nanti khatam, nanti balik lagi gitu loh. Jadi biar semuanya lancar aja mung surat Yasin tok. Pomo-pomo kerep entuk panggilan. Kerentok panggilan kon Yasin, kancane do hafal aku rung lancar dhewe. Terus ya, bermodal ngapalke surat Yasin kuwi, saya ngalami kuwi itu. Nah itu, pada malam Jumat itu, wah aku ya isin kancane do lancar rampung. Ndak malam Jumat kan Yasinan waktu saya dulu. Ya, baca wis. Tak delok kancane tok pira, kok kurang. Kancane kari kurang sak kebet aku tak lompati wae no. Iya ta? Nututi pirawene karek buka wae kok ya. Lah nanti dicekak mburi, wah rampungnya dhisik. Nah, kebagiannya ketan karo bubuk kuwi lho. Nah gitu itu saya pernah ikut gitu loh. Dinek maca rung lancar kuwi ya isin karo kancane wong bagiane padha kok kene kari dhewe. Apa meneh kok nek kancane rampung ngene sing maca dhewe lak isin, ya dilompati wae. Yo ora nek sing ngontrol kok. Ya enggak. Aku ini dosa berarti maca dilompat-lompati dosa kuwi ora nek tuntunane. Oh kuwi macane nggo kuwi ya ora nek tuntunane kok. Padha ora eneke wae kok. Dadak suwe-suwe kan gitu. Nah, maka setelah kita tahu, oh ternyata apa yang kita lakukan dulu itu. Dan kalau tidak nyelai hatinya ya, tidak nggoroi apa yang terbentik dalam hatinya. Ya, diundang itu bukan mencari pahala. Ya enggak? Ora kok tak maca Yasin ning kono ben entuk ganjaran. Lah nek kowe butuh entuk ganjaran mbok maca ning omahmu luwih khusuk, ora balapan, ora mbok lompati kebetane. Ya ta? Kenapa? Ya karena ning apa-apane kuwi. Ha coba kon mancake Yasin. Ya, to nganggo ora nganggo apa-apa, ketok kepisane lak kapok. Ya. Kapok teko pisane esuk ora teko nek. Loh, kok ora mangkati? Wah, malaikatane. Wong padake malaikat ya. Ora nggo apa-apa, enggak mau dia. Lah kok ngono jare nenek ganjarane kon ngirim wong tujamu mung golek ketan bubuk. Itu saya, entah yang lain-lain kalau saya dulu itu niatnya seperti itu. Kalau saudara mungkin ya khusuk tenan mungkin. Nah, ya dah, padha lah. Ayo wis nek padha ya itu. Nah, ngaku dhewe ta, nek dhisik ge isik mempeng ditekoni ya ganjarane gede. Malah kadang-kala bisa dadi wong lamu enak. Maca ganjarane dipek dhewe, ijek disuguh, mulih disangoni. Ngono kok ora seneng dadi wong Islam. Dadi rumane ganjarane gede, ya.
Aja ngangen-ngangen ganjaran karepmu dhewe to. Coba dibaca surat An-Nisa 123 itu. Masamu ganjaran ini gampang menurut angen-angenmu tuh. Ganjaran itu perbuatan yang sudah ada pahalanya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Joko enggak kekarepe dhewe terus ganjaran. Kalau itu termasuk perbuatan ibadah, rumah kamu ganjarannya gede, malah dosane sing gede. Karena ibadah tidak tuntunkan oleh Nabi, itu bid'ah. Bid'ah itu finnar, masuk neraka tempatnya. Coba baca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujzabih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ingat enggak? Ada anatnya enggak? Ada. Baca. Mu di sini ada yang mengartikan dengan kaum muslimin dan ada pula yang mengartikan kaum musyrikin. Maksudnya ialah pahala di akhirat bukanlah menuruti angan-angan dari cita-cita mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Ya dah. Jadi amal perbuatan yang mendatangkan pahala itu ada ketentuannya dalam agama, bukan rot angen-angenmu. Tak moco iki pendak malam ngene, tak moco ngene, ya ganjarane sakmene. Ganjarane sakmene tak nggo arisan. Ada kan arisan ganjaran? Nah, itu angen-angenmu itu. Ya ndak? Di malam Jumat ini untuk siapa? Ayo, itu arisan. Di lotre kok ya arisan tuh. Sing itu sama aku ya, dah. Mari kita baca ganjarane gua aku kabeh. Ya. Dah, peke ya kowe sing aku. Lah kuwi angen-angenmu. Ya dah. Kalau Allah katakan man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Itu orang yang berbuat baik kalau ada ganjarannya untuk dirinya sendiri. Orang yang berbuat jahat ya untuk dirinya sendiri. Maka pada ayat tadi orang yang melakukan kejahatan akan dibalas sesuai dengan kejahatan. Kejahatan ini bukan hanya mencuri, merampok, menipu, bukan hanya itu, ya. Lebih jahat lagi melaksanakan tuntunan ibadah yang bukan ajaran Nabi, distempel ini dari Nabi, itu lebih jahat lagi. Menipu atas nama Nabi. Siapa yang menipu atas namaku, kata Nabi, wal yatau bawa maq'adahu minan nar. Maka ambil tempat duduk kamu di neraka. Bahaya kan? Jadi ganjaran ibadah itu. Maka menurut kaidah usul al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ibadah itu hanya mengikut, bukan mengada-ada. Ya. Kalau kamu mengada-ada tanpa mengikut tuntunan Nabi, jangan harapkan ada pahalanya. Yang jelas ada dosanya. Maka asalnya ibadah itu hanya mengikut. Kalau Nabi tidak mencontohkan, tidak memerintahkan, jangan mengikuti. Lalu kalau Nabi tidak mengajarkan, tidak melakukan, kita mengikuti siapa namanya? Mengikuti wali. Oh, wali rantuk diturut. Tidak ada. Mengikuti kiai, mengikuti ulama. Enggak. Kalau ulama betul itu pewaris para nabi. Ya. Tidak mungkin ulama menyebarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau ada ulama kok mengajarkan yang tidak diajarkan Nabi dalam ibadah, itu bukan ulama. Bukan ulama itu. Karena kata Allah, ulama itu warasatul anbiya. Kata Nabi, warasatul anbiya itu ulama. Jadi pewaris para nabi. Jadi hanya menyampaikan, mengajarkan, menuntunkan apa yang diterima, yang diwariskan oleh Nabi. Jadi tidak mengada-ada, apalagi malah menentang yang diajarkan Nabi. Satu contoh yang gampang aja lah. Nabi itu menuntunkan kalau ada orang yang mau mati, tuntun nono, maca la ilaha illallah. Enak ta jane? Kuwi malah ra tau diamalke. Malah diwacake Quran, diwacake Yasin. Rombongan ki wis megap-megap ya diwacake Yasin. Ya ta?
Salah satu ada yang ngawasi. Kene maca, kene sing tukang mengintai. Dari satu terus kurang sithik Kas, kurang sithik. Kurang sithik wacake. Engko wis mati gitu, wis mati. Nah, terus sing duwe kabari, "Pun Pak, pun sempurna." "Oh nggih, matur nuwun." Jadi dipateni malah matur nuwun. Ya. Seperti anak misalnya, bapaknya sakit, diwaca ke Yasin, tujuannya nek mati bentang mati, apa ora dosa ngono kuwi? Lha kudune wong bapakmu lara diobati ge mari kok malah disengkake patine. Nek mung butuh mati ndang mati wae peluruten pala kenjinge mati lah. Mati ta ya. Wis rasanya nyeluk sambatan wong akeh-akeh. Jadi itu tidak ada tuntunannya ya. Jadi kalau saudara tanya tentang tuntunan tentang agama, terangkan apa adanya. Perkara ada saudara-saudara kita kaum muslimin masih suka melakukan begitu, itu urusan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya biar ya. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Ya. Kalau ternyata benar apa yang kamu lakukan, ganjarnya tampanan aku ora njaluk. Nek pancen ternyata salah klebu betah rasakno dosane. Nah itu kan. Apalagi? Bagaimana cara menyikapi orang yang bicaranya nyelkit, yakni sering menyindir meskipun dia benar. Karena saya orangnya perasa, kadang saya sakit hati. Apakah saya mesti menasihatinya walau dia lebih tua daripada saya, Ustaz? Aja lagi sing salah sok malah kowe. Dia ngomong biasa kamu tersinggung. Mula punya jari itu jangan panjang-panjang. Ya ta? Jiri sewajar wae. Driji sikil lok dawa-dawa terus pidak-pidak kancane. Jadi orang itu jangan mudah tersinggung. Sing apik ya. Sekalipun umpama itu menyinggung kepada kita, kalau tidak nyebut, lalu anggap aja itu aku. Itu aku. Banyak orang yang laporan, Ustaz di MTA, ada khotbah di masjid sana itu, ngelek-elek MTA Ustaz. Dia nyebut MTA itu. Tidak, tapi jelas sasarannya kepada MTA, itu sasarannya. Lah kok orang nyebut MTA, kok kowe ngerti nek sasaran nang MTA? Nah, kamu jangan mudah tersinggung, jangan mudah merasa. Anggap saja kalau tidak menyebut, anggap saja itu bukan kita. Yang lain gitu saja. Nah, kecoba nek nebut jenengmu, nek nebut pengajianmu lah, kuwi wong ora wis ben tak uni-unine ngono. Jadi kita jangan mudah. Kok gampang menyelekit kuwi lho. Ngomong ngono hatimu mak celekit. Wah, itu menyakiti hati. Susah loh kamu punya hati gampang tersakiti itu. Susah kamu. Maka lebih baik jangan mudah merasa. Ya enggak? Kalau memang itu ternyata menurut perasaanmu kok disasarkan kepada kamu, ya maafkan sajalah. Yang paling baik itu menjadi pemaaf. Wal afina anin nas. Jadi jangan mudah merasa tersinggung, merasa disinisi, merasa masa pas kepethuk dilurui mlengos ngene lara atimu. Kalau itu prasangka baik, mungkin tak lurui rawangsulan malah noleh kuwi lho. Tadi ndak dengar mungkin. Gitu aja dah. Mungkin nalika tak lurui mau pikirane lagi nyang ngendi-ngendi. Enek lho wong mlaku diluri meneng wae, kepethuk ana ora gagas, soalnya pikirane ora nyang rono, pikirane nyang ngendi-ngendi. Nah, gitulah. Kita lebih baik prasangka baik. Jadi jangan mudah merasa disakiti, merasa disindir, merasa disinggung. Ya, kalau menyindir rasa dirasake. Dianggap aja dudu kowe ngono lah. Apalagi saya sering melihat siswa SMP dan SMA setelah pulang pengajian Ahad pagi kencan komunikasi dengan orang yang bukan muhrim. Jadi kadang-kadang saya pikir pengajian Ahad pagi ini selain untuk menimba ilmu juga untuk perantara berbuat maksiat bagi orang-orang yang tidak menerima ilmu ini dengan kafah. Pertanyaan, yang demikian itu bagaimana Ustaz?
Sing salah pengajiannya apa wonge? Ya. Jadi jangan pengajian ini selain menambah ilmu juga sarana untuk sarana jadi pencopet ada kok. Ya. Beberapa kali ibu-ibu ada kehilangan dompet, ada kehilangan di tasnya. Ya, uangnya hilang di tas. Lah berarti kan ada sarana copet juga. Apa terus pengajiannya ditutup? Wah, gandeng dinggo sarang copet wis rasa pengajian wae. Sekarang atau kalau ngaji diturukan satpam untuk jaga seleksi copet. Oh, dilala ya ora eneng tulisannya cahaya copet. Ngono ya ora eneng. Lebih ya. Nah, mudah-mudahan yang sering nyopet di sini ya, sering ambil miliknya orang lain tanpa izin, dengan pengajian ini suwe-suwe sadar, krungu, sing tak jiko orang ngerti, Gusti Allah yo ngerti. Ya. Aku nyopet pirang-pirang dino gak ben kae entuk 100, entuk 200, yo ora temonjo. Ya dah, barang haram itu tidak akan membawa manfaat, di samping ora temonjo, dosane gede. Ya. Kalau itu dimakan dari makanan, ya, dagingnya yang tumbuh karena makanan yang haram, besok haram masuk surga. Di samping itu, di dunia ini aja kalau yang dimakan itu hasil curian, makanan yang haram, dongamu ora kabul. Ya, jadi orang makan yang haram itu kan serba cilaka toh. Ning dunyane ya cilaka, ning akhirate apa meneh. Ya mudah-mudahan sadar. Lah nek sing alok kelangan meneh, gitu. Jangan sampai terjadi itu. Aja meneh kok neng kene wong ning Masjidil Haram ya neng kok. Ya. Masjidil Haram. Dan tawaf, dulu ada warga kita ngumpul ke ketua rombongan bawa uang untuk bayar dam maunya. Nanti bar tawaf dan terus mampir untuk cari kambing atau untuk bayar dam ke bank atau gimana itu. Dulu uang yang dibawa hilang kabeh dinggo tawaf. Hilang kabeh. Sing jiko sapa? Setan jelas. Ya, itu setan. Nek ora setan ora gelem jiko kuwi. Lah setan nek iso jiko duit. Lah setan iki ndaramu piye to ya diasambel barang kok setan kuwi. Nah. Lah jente penemu setane ora ketok iso perlu duit coba. Nah, kita harus sadar. Jadi kalau ada anak-anak kita untuk berkencan, untuk ini dan sebagainya, ya, untuk hal yang tidak baik, itu dosanya ditanggung sendiri. Dan kamu juga jangan mudah curiga, mau ketemu. Baru mulai ngaji ketemu neng dalane terus wah ki mesti kencan. Padahal belum tentu. Wong meling, omahe tanggane kuwi. Omahe cedhak. Ya? Meling, kowe giliranmu mulih kapan? Oh sesuk aku meling ya, sene mluh matur bapakku, sanguku wis entek. Jalukno sangu. Ngono apa ya kencan to? Kan boleh tuh gitu itu. Nah kalau kencan kan yang negatif, lain butuh kencan ini zaman saiki ora usah nganggo ning pengajian wae iso kok. Orang canggih kok. Kirim surat itu rasa nganggo amplop saiki. Rasa nganggo perangko, rasa nganggo amplop, rasa nganggo tukang pos, langsung tekan di sakunya sendiri. Iya enggak? Jadi terus ora wayahan lewat kantor pos nganggo tutup barang. Minggu tutup, bengi tutup. Saiki kirim surat iki mbok lagi turu iso surate teko. Ya. Dengan apa? Nah, pinter ibu-ibu itu. Kirim ke SSS. Jadi kirim surat pakai handphone tuh. SMS itu wah, sekarang jam-piro mangkat. Itu rasa anggo pos kilat, berita langsung sampai. Maka dari itu kembali kalau masalah itu, kalau itu anak-anak kita kencan atau ngomong, kalau memang itu tahu bahwa yang tidak baik, kencan negatif, ya kita nasihati, kita ingatkan. Kalau memang itu tidak hal yang dilarang oleh agama, hanya pesan karena tetangga dekat dan sebagainya, tidak masalah lah komunikasi. Apalagi? Pada bulan November kemarin, istri saya ikut melamar CPNS. Dan saya berencana
meminta tolong kepada pejabat tertentu agar bisa mengusahakan lulus tes CPNS. Dan setelah lulus atau berhasil, saya memberikan sejumlah uang jutaan rupiah kepada pejabat tersebut. Istilahnya sebagai tanda syukur. Dan menurut keterangan teman saya, hal tersebut boleh dilakukan. Namun hal tersebut belum saya lakukan karena masih ragu-ragu. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut syariat agama tindakan yang demikian itu apakah termasuk suap? Yang kedua, bila ditempuh dengan cara tersebut, gajinya setiap bulan itu apakah halal, Ustaz? Itu namanya KKN. Ya. Nepotisme. Ya. Kalau memang kamu punya keinginan masuk CPNS. Dah, kalau kamu memang memenuhi syarat, ya sudah masuk ujian. Perasaan data lewat channel ini, channel ya, benti lulus. Orang nek pancen kowe iso garap bener ya engko nek lulus. Sekalipun lulus urung karuan diangkat. Iya dah. Lah wong piye? Wong sing dibutuhke 10 sing lulus 20. Apa njaluk diangkat kabeh? Kan ndak mungkin toh. Nah, lulus ora diangkat lah mungkin terus diundi. Karena yang dibutuhkan sedikit ya diundi. Lah yang diundi itulah dapat undian masuk kita. Jadi tidak usah cara-cara begitu. Dunia itu sebagai tanda syukur. Syukur ya orang ngono kuwi lah kita terengke bar mingkem wae kok. Wis lali orang ngono kuwi syukur kuwi ya ta. Tidak begitu. Enggak nono ini. Ana lowongan dosen. Iya. Ini Tommy anaknya Pak Sarno Ajar itu loh. Lulus ya, masuk UNS, dosen UNS. Kedokteran, jadi dosen kedokteran. Ora gelem nggoni nggonono. Iki nggonone rasa suap wis. Sapa sing gelem nggoni kono? Dosen kedokteran. Ya ta? Lagi kira-kira dan kedokteran ini jurusan sastra apa jurusan seni? Nah. Dia nggak mau. Dah ketemu saya, udah panggil, datang ke rumah. Apa alasanmu kamu nggak mau masuk di sini? Alasannya begini, oh ya sudah, malah saya dukung akhirnya. Sekarang dia mau ambil spesialis ortopedi di Jakarta, di UI sana. Ya betul, masih muda, mumpung masih muda, ya, lulus UGM, ya daftarkan UNS dosen langsung diterima. Tapi dia mau coba-coba, dia ambil apa itu? Ambil spesialis di UI sana di Jakarta. Dia mau coba-coba kelebu, bareng saudara sing serius malah ora kelebu. Ya, malahan apa kuwi? Golek sampiran-sampiran barang dititip ke sana sini ora kelebu. Ki mau coba-coba nek arep nglamar CPNS iki nyoba wae. Ya, ora usah serius. Ya. Nek ora kelebu ya ora gelo wong nyoba kok. Gitu tak. Apalagi ketika datang ke masjid belum masuk waktu sholat subuh, yakni kira-kira 6 menit lagi. Lalu saya sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai sudah masuk waktu subuh. Apakah saya boleh sholat sunnah lagi, yakni qobliyatus subhi, Ustaz? Boleh. Nah, memang kamu tadi sholatnya bukan qobliyah subuh, bukan sholat fajar yang dimaksud. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha itu, yaitu sholat fajar, itu maksudnya gampangnya ya rawatibnya sholat subuh. Ya, sudah masuk waktu subuh, tapi belum menjalankan sholat subuh. Nah, itu namanya sholat fajar tadi. Kalau kamu masuk di masjid tadi, bukan sholat fajar, karena kamu ada aturan dalam Islam. Orang masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Apalagi. Nah, kecuali kalau kamu masuk tadi sudah adzan subuh, memang kamu terus sholat. Sholat fajar tadi. Setelah sholat fajar langsung duduk boleh. Nggak usah nggo sholat tahiyatul masjid lagi. Sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu ya tidak ada kok. Saya katakan kan.
Tidak ada kalimat dalam hadis ini salat tahiyatul masjid itu tidak ada. Mula jal nawaitu sholli sunatan tahiyatul masjid ora enek. Ya. Maka kalau kamu masuk masjid, sudah kamu salat fajar atau salat rawatib, salat apa, ya terus duduk. Karena aturannya orang mau masuk masjid, sudah masuk, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah terus orang mengatakan sholat 2 rakaat itu katanya sholat tahiyatul masjid. Apalagi? Pada waktu sholat berjamaah maghrib, isya dan subuh, imam membaca jahar. Sebagai makmum, apakah saya masih wajib membaca Al-Fatihah, Ustaz? Kalau imam membaca jahar, kamu bisa mendengarkan, ya kamu cukup mendengarkan saja. Nah, kalau nanti imamnya sudah tidak membaca jahar, bacanya sir, kamu membaca sendiri. Itu aturan yang ada dalam hadis Rasulullah begitu. Apalagi? Pada nafar Ramadan kemarin ada kegiatan sholat duha. Dengan momen tersebut, hati ini berjanji akan mengerjakan sholat duha di hari-hari yang akan datang. Namun sampai hari ini, niatan itu belum pernah saya kerjakan. Kapankah waktu sholat duha itu dan resep apa agar bisa mengerjakannya, Ustaz? Ya, so nek nafarneh. Ya. Atau kok kapankah? Lah kuwi jenenge apa itu? Apike mung nek amor wong apik. Harusnya kalau sudah kamu bisa sholat duha selama itu, apalagi sudah niat, saya akan teruskan sholat duha tidak hanya di waktu nafar saja. Itu jangan ditunda. Maka amal perbuatan yang baik jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda biasanya tidak jadi. Ya. Dimulai. Memang segala sesuatu kebaikan itu kalau belum dimulai berat. Tapi kalau sudah dimulai, nanti kalau kamu ketinggalan atau meninggalkan atau kehilangan, darah kecewa. Gelo, rasanya gelo gitu. Salat duha angel loh, pemenang salat malam. Tentunya ya jam 7, kalau sekarang setengah 7 sudah boleh. Ya sekarang matahari sepenggalan naik itulah. Sampai jam 9. Itu waktu salat duha. Waktunya tidak hanya di bulan Ramadan saja, setiap hari boleh salat duha itu. Maka mulai ya, habis pengajian nanti, sekarang niat, nanti habis pengajian itu terus dilaksanakan sholat duha. Sesok lagi gitu loh, terus. Jangan sampai malas dituruti nanti. Insya Allah kalau sudah jadi kebiasaan, nanti saudara bisa merasakan nikmatnya. Terus? Ada pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Dari brosur halaman 2.5. An Abi Umamata qala qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bisalam qala aulahuma billah. Rawahu Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Dari Abu Umamah ia berkata, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, ada 2 orang manakah yang lebih dahulu memberikan salam di antara keduanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang lebih baik di antara keduanya bagi Allah. Mohon penjelasan. Mohon penjelasan pada orang yang lebih baik di antara keduanya bagi Allah, Ustaz. Ya jelas itu. Maksudnya siapa yang beri salam? Yaitu orang yang beri salam itu orang yang lebih baik bagi Allah. Jangan ukur aku karo kae dia. Wah, ape kae berarti kae gen kae salam. Ape aku. Maksudnya itu bukan begitu pemahamannya. Maksudnya jawab Nabi itu karena ditanya. Pertanyaan itu kan begitu. Ya Rasulullah, ada 2 orang yang bertemu. Lalu manakah yang lebih dahulu memberi salam di antara keduanya? Ya, mana yang lebih dulu? Nah Rasulullah jawabnya, orang yang lebih baik di antara keduanya bagi Allah. Artinya apa? Orang yang memberi salam lebih dulu itulah itu orang yang lebih baik. Pemahamannya begitu. Jadi jangan kok langsung lu HP sing tinggi. Nah, yang mana yang lebih baik? Ya yang memberi salam lebih dulu itu. Paham enggak ini? Jawabnya Nabi kan bagus sekali tuh.
Ada orang bertanya, dua orang bertemu ya Rasulullah. Yang mana yang lebih baik? Mana yang memberikan salam lebih dahulu? Kalau wong loro ketemu kudune sing menehi salam dhisik sapa? Jawabnya Nabi, yang lebih baik. Jadi maksudnya orang yang memberi salam lebih dahulu itulah yang lebih baik. Tidak menentukan apa B, ya pokoknya sing dhisik kuwi sing apik, yaitu orang yang baik. Paham tak nih? Nah, apalagi? Apakah kita perlu menjawab salam dari seseorang dalam suatu pertemuan, padahal kita tidak tahu apakah dia muslim atau bukan, Ustaz? Ya, kalau tidak tahu dia ucap salam ya Islam gitu aja. Ya, nah, orang tahu, orang ngerti, oh dia ngucap salam kok. Ya langsung kalau dia beri salam kita jawab. Kalau dia assalamualaikum, waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan itu kan aturan salam begitu. Nah ternyata setelah di belakang hari baru tahu dia orang Kristen, Pak. Ya tidak masalah, dia salam saya pikir Islam, salam Islam. Nah nek wis ngerti besok meneh nek ngerti salam ternyata dia Kristen aja dijawab. Tapi kalau kamu tidak tahu ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kowe Islam apa Kristen? Nah, ada tuntunan begitu. Dia salam ya langsung dijawab. Coba nek wis ngerti tenan gitu kan. Apalagi Brosur halaman 3.7. An Asma'a binti Yazid qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi yauman wa usbatun minan nisa'i qu'udun. Qalu fa alwau bi yadihi bitaslim. Rawahu Tirmidzi. Dari Asma binti Yazid ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masjid pada suatu hari dan di sana ada sekelompok wanita sedang duduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya sambil memberi salam. Pertanyaan, Nabi berisyarat dengan tangannya sambil memberi salam. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, nek kowe ngene lho, dadah ngene ta. Nek kowe, nek Nabi, assalamualaikum, gitu lah. Assalamualaikum. Udah dadah ngono ora. Jadi Nabi ada wanita duduk, Nabi beri salam ora kok ndelujur karo jalan assalamualaikum. Ora, assalamualaikum, gitu lah. Ngono ya ora ngerti ya. Beri syarat tangan ya. Apa lagi? Dari brosur halaman 7, hadis pertama. Saya sering menjumpai orang-orang Islam yang tidak sepaham. Setiap diberi salam tidak menjawab, tetapi ada yang menjawab hanya waalaikum. Anak saya juga bercerita datang pada rumah paman si fulan itu, jawabnya kok waalaikum. Anak saya juga melihat di depan pintu ada tulisan 354. Pertanyaan, apakah saya termasuk kafir padahal saya sekeluarga sudah sholat 5 kali sehari. Sudah sholat 5 kali sehari semalam. Juga zakat dan puasa. Ya. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya teko kono aja teko aku no. Ya. Wong sing memberikan jawaban waalaikum itu tuh aku kok. Kalau kamu memberi salam kepada aku, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu kan? Ya. Mungkin saudara dianggap yang nomor tadi berapa? 354 tadi ya. Ya, assalamualaikum, waalaikum. Padahal jawaban waalaikum itu kalau diberi salam oleh orang kafir, jawabannya waalaikum. Ya, apa aku dianggap kafir? Nanti kok kono? Ora ngerti apa dianggap kafir, apa dianggap orang, enggak tahu saya. Ini memang banyak orang Islam yang menjawab salam ya acuh, tidak menjawab. Wong dititipi salam ya, kalau mau dipun titip salam saking Pak Anu. Oh iya, ngucape ngono kuwi ya. Pak, dititipi salam dari si fulan. Ya, kepetuk neng di mriko. Oh iya, ngono ta ora dijawab.
Padahal ini ada aturannya. Nek dititipi salam jawabe piye? Ana meneh mlebu omahe wong Islam. Assalamualaikum. Monggo ora dijawab. Waalaikumsalam ora. Saiki modele aneh-aneh kok. Ada orang yang beri salam tuh jawabnya keplok. Iya enggak? Tahu enggak, Saudara? Ada pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek rampung pidato ku lho. Rampung. Dah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dijawab waalaikumsalam keploki. Plok. Itu sudah umum begitu itu. Nah. Mula orang pusing ngono ku wong gede-gede. Orang yang dipandang orang mengerti, ning jawab salam nganggo keplok coba. Maka ngaji itu perlu. Nek wis ngaji kalau sudah tahu diamalke di kebiasaan harian itu dibiasakan apa yang sudah kita ketahui. Ketemu saudaranya saling ucap salam. Masuk rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum di muka pintu rumah, jangan ngadeg nang ngarepe pintu, tapi di sampingnya. Ya. Assalamualaikum karo ingo cendilo. Assalamualaikum enggak boleh itu. Assalamualaikum. 3 kali tidak diberi jawaban salam, sudah balik. Jam buka ilawang dhewe jane nyangen di to wong iki. Malah nilai mburi buka anu disalami ora jawab-jawab. Itu enggak betul itu. Nah. Apalagi Ustadz, saya adalah salah satu mahasiswi di Solo. Saya tinggal di Solo berdua bersama adik yang kini kuliah semester 4, sedangkan saya semester 7. Kami berdua asal Aceh. Kini saya dan adik saya tidak punya siapa-siapa lagi, karena semua saudara ada di Aceh, yakni tempatnya di Ulele. Kini saya cuma punya adik dan kakak saya yang di Aceh, yang selamat, tetapi ada di rumah sakit. Kami kos di Pabelan, Surakarta. Kami bukan warga MTA, tetapi pendengar rutin pengajian Ahad pagi. Pertanyaan pertama, apakah saya salah kalau saya dan adik saya putus kuliah karena sudah tidak ada yang membiayai? Kedua, mohon doa dan dari Ustadz untuk saudara saya yang di Aceh, dan terutama saya sendiri dan adik tercinta. Adikmu di mana ini? Dan nanti datang ke kantor nanti, ya, ketemu saya. Ya, kalau mau orang tuamu sudah tidak ada, saudara enggak ada, jangan putus sekolah. Terus sekolah nanti saya biayai. Ya. Ini yang ketiga terkait tadi, Ustaz. Ya. Mohon doa restu dari Ustadz dan warga MTA. Yang insya Allah nanti siang jam 11.35 saya berangkat ke Aceh bersama teman saya. Ya, terus ke Aceh dengan teman dari mana? Maka coba nanti kalau perlu datang ke kantor dulu. Saya ingin kenal sama saudara ini ya. Sebab ini juga MTA memberangkatkan relawan ke sana. Sekarang itu masih di Jakarta, besok berangkat. Kemudian sore nanti tadi saya katakan Pak Harto, Narjo, Pak Darmadi dan Mediun sudah berangkat dari Medan. Karena keberangkatan ke Medan kemarin, ya, tadi malam sudah telepon saya, ini pagi tadi sudah telepon saya, sudah siap-siap segalanya. Nanti sore berangkat ke Aceh. Ya, jadi lawan itu. Ya, kalau saudara Aceh di mana, nanti syukur bisa gabung, bisa ketemu dengan posko MTA yang ada di Aceh sana. Nanti bisa saudara sebagai penunjuk jalan atau bagaimana yang ada di sana. Ya, apalagi terus. 19 Desember. Ya. Tentang sholat, pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu cukup membaca Al-Fatihah saja, atau juga membaca surat pendek, Ustaz? Apa itu? Tentang? Sholat pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ya, Fatihah saja. Baca Fatihah saja. Terus? Tentang sholat jamak, apabila menjamak antara asar dan duhur, dilaksanakan pada waktu duhur. Saya ulang. Tentang sholat jamak, apabila menjamak antara asar dan duhur, dilaksanakan sholat duhur dulu. Bagaimana kalau sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu isya? Yang demikian itu mengerjakan maghrib dulu atau isya dulu? Ya, maghrib dulu.
maghrib dulu. Kalau menjamak asar maghrib, asar duhur, maghrib isya, ya dikerjakan yang awal dulu. Terus ketika itu saya dan teman-teman akan sholat maghrib. Saya tanya pada salah seorang, katanya sudah azan maghrib. Maka kami segera sholat. Setelah selesai sholat, kami mendengar azan maghrib mulai dikumandangkan. Lalu saya dan teman-teman melaksanakan sholat maghrib lagi. Apakah yang kami lakukan demikian itu sudah benar, Ustaz? Nah, kalau memang sholatnya tadi belum masuk waktu, ya belum dihitung. Namanya sholat tidak pada waktunya. Tetapi kalau adzan sekarang itu juga belum tentu. Belum masuk, orang eneng masjid jam 4 lagi adzan asar itu. Lah maka dulu saya ingatkan kalau mau mengikuti waktu sholat, mengikuti adzan, patokannya adzan itu yang ajak. Ya, misalnya di RRI. Ya, waktu-waktu maghrib mesti dikumandangkan adzan. Walaupun mungkin yang adzan itu suara kaset, tapi itu udah masuk itu. Kalau jaga ke masjid dicedak rumahmu itu wong kuwi adzan sak kobere kok. Ya. Tekone jam piro ya adzan. Asar barang ku mulai kok sawah lagi adzan, jam 3 sudah asar, jam 4 lagi adzan, setengah 4, jam setengah 5 lagi adzan, sak kobere. Lah dheweke sing ngrangkep ya muadzin, ya imam, ya kuwi kok, Dek. Jadi yang penting ada, kalau saudara punya jadwal, kalender yang dikeluarkan NTA kan ada jadwal sholat. Dari situlah kamu lihat. Rasa nunggu adzan, kalau waktunya saya itu ya sudah sholat. Apalagi? Saya pernah ikut sholat berjamaah, di mana imamnya dalam membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dengan dilakukan. Yang lagunya seperti lagu Jawa dalam kaset. Atau cengkoknya meniru lagu Jawa tersebut. Dengan demikian, kadang memutus ayat, salah tajwid, juga makhrajnya. Yang demikian itu apakah boleh, Ustaz? Ya dilakukan tidak masalah, asal tidak merusak bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, betul yang tidak masalah. Lagu Jawa piye ta? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa begitu? Nah, masalah toh gitu itu ya dolanan itu ya, enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu enggak boleh gitu tuh. Itu namanya bukan itu wong rengang-rengang gitu ya. Apa lagi? Peringatan 7 hari, 40 hari, kenduren, yasinan, dikatakan syirik. Mohon dasar dari Al-Quran atau hadis Nabi tentang hal itu, Ustaz. Saya ngomong syirik siapa tak? Siapa? Katakan peringatan kematian 7 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu laisa minal Islam. Itu bukan tuntunan Islam. Bukan syirik begitu, enggak. Bukan tuntunan Islam. Memang kalau diambil ya secara teliti bisa termasuk syirik. Karena yang dimaksud syirik itu bukan saja menyembah patung, menyembah batu. Termasuk orang beribadah tidak menurut aturan Allah, tidak menurut aturan Rasul. Berarti itu ada yang ditaati lebih daripada taatnya kepada Allah dan Rasul. Berarti juga syirik. Kalau dikatakan sana bisa juga lebih mentaati yang lain daripada taat pada Allah. Allah memerintahkan supaya mengikuti Rasulullah. Kita tidak mau mengikuti Rasulullah, mengikuti yang lain. Nah berarti ada yang ditaati, ada Tuhan, ada yang dipertuhan. Lebih ditaati daripada Tuhan yang sebenarnya. Nah, syirik juga begitu. Maka orang yang beribadah tidak menurut tuntunan itu juga syirik. Nah, tuntunannya suruh mengikuti Rasul menurut pandangan Allah.
Ini tidak. Jadi kan ada yang ditaati lebih daripada Allah, taatnya kepada Allah kan. Tapi yang jelas, acara 7 hari, 10 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara itu laisa minal Islam. Bukan ajaran Islam. Ya, nah dalilin di. Loh, kebalik nek kowe tekon dalil. Ya. Kalau itu ajaran Islam, mesti ada dalilnya. Ya. Kalau tidak diajarkan oleh Nabi, jangan tanya dalil, wong reneng. Neneng dalile, misalnya, acara 7 hari, suruh bacakan surat ini, 100 hari bacakan surat ini, 1000 hari bacakan surat ini, dan ngeburke doro. Dalile hadisnya Nabi ini, loh berarti itu cara Islam. Nek reneng, tidak ada dalilnya. Kalau bukan dari Islam, memang nggak ada dalilnya, maka jangan tanya dalil. Ya. Jadi itu laisa minal Islam, bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Apalagi, entah kalau sekali lagi saya tekankan, entah kalau karena kebodohannya saya belum tahu. Nah, memang kalau ada tuntunan seperti itu dari Islam, tolong, ya. Besok dibawa ke sini, dalilnya nanti dicatat. Atau kalau perlu saya brosurkan. Gawanan rene, dalilnya sudah dibrosurkan. Jadi yang selama ini saya katakan bukan dari Islam, tidak ada tuntunannya. Selama ini saya katakan, dengan ditemukan dalil itu sebagai ralatnya. Oh ternyata ada dalilnya. Oh ini ya bagikan brosur. Ojo ditekan pokok eneng dalil. Landi, wis pokok eneng kuwi. Nah, pokok eneng tok ya. Apalagi tentang sembelihan, apabila kita makan daging di warung, yang mana sembelihannya kita tidak tahu yang menyembelih orang Islam atau kafir, apakah kita boleh memakannya, Ustaz? Tak mayuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang kamu ragu. Ya, kerjakan yang kamu tidak ragu. Kalau kamu memang mau makan daging di warung ini ragu, halal apa haram, ora usah mangan daging, mangan telur saja. Ya, wah, mangan telur enggak boleh kan dokter katanya kolesterolnya tinggi, yes kulite wae. Ora nek kolesterol kuwi, ya ta? Nah, kok ndadak bingung wong masalah mangan daging. Ragu ya enggak usah pakai daging toh, lainnya kan ada. Jadi tuh Nabi, kalau kamu ragu tinggalan. Nah, jangan ragu-ragu di TKT ya ta? Apalagi mohon dijelaskan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang baru tunduk, yakni dari Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Bacanan coba. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang ditanyakan? Mohon dijelaskan perbedaan antara orang yang beriman dengan... Oh ya, itu ada riwayatnya. Jadi itu ada orang Arab gunung, ya, datang kepada Nabi menyatakan beriman. Saya sudah beriman ya Rasulullah. Ya. Padahal dia belum beriman. Karena iman belum masuk di dalam hatinya. Maka Nabi menerima wahyu ayat itu tadi. Suruh menyatakan, aslamu, kul aslamu. Katakan saja saya Islam, belum beriman. Karena pengertian iman itu bagaimana dia belum tahu. Nah, maka orang itu belum iman, tapi baru Islam. Tunduk. Tunduk dengan Nabi, tunduk patuh dalam arti, kalau kemarin-kemarin memusuhi, menyerang, memusuhi, sekarang saya sudah pasrah, tidak menyerang lagi, wis tunduk. Berarti baru Islam, wis ora memusuhi neh. Tapi iman belum masuk di hatinya.
Jadi iman tuh dia belum ngerti. Baru Islam. Islam itu artinya kan tunduk patuh. Ada orang sholat tapi belum iman. Banyak tau orang sholat belum iman. Lah sholat kok ora iman? Ya nek wong sholat ora iman. Wong ngaji belum iman. Nyajian nyolong duit mau lho. Itu belum iman. Sholat kita nang masjid kusuk nganggo sarung weh. Lho kok kancane salat durung rampung metu sik nggawa serandale ngapik ya. Nah berarti salate mau durung iman. Salatnya belum iman. Maka dari itu jangan kamu mengatakan beriman, kamu baru Islam, sudah tidak memusuhi Nabi lagi lah, tidak menyerang, ya, tidak berani, dah saya tunduk patuh. Terus menyerah. Tapi belum ada iman dalam. Nah kalau orang yang beriman juga tidak cukup iman saja. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Iman toh ya enggak boleh. Iman itu dalam hati. Kalau kamu iman, jadilah orang Islam sepenuhnya. Kalau kamu mengatakan Islam dengan belum iman ya enggak boleh. Kalau Islam yang benar mesti dilandasi dengan iman. Nah, maka orang tadi mengatakan pada Nabi sudah beriman, padahal Allah tahu bahwa dia belum iman. Baru sudah tidak berani memusuhi Nabi lagi, sudah sekarang menyerah, kalah lah, tunduk. Maka baru Islam, belum iman itu. Apalagi? Selama jadi warga MTA rasanya kok susah. Masalahnya kalau jagong di walimahan tidak boleh makan dagingnya. Seperti sop, sosis, sambal goreng yang ada ceceknya. Alasannya kita tidak tahu halal atau haram. Karena kita tidak tahu siapa yang menyembelih daging tersebut. Hal ini saya diberitahu teman yang sama-sama ngaji. Apakah hal yang demikian itu benar, Ustaz? Nah, gue jadi MTA setengah-setengah ya bingung. Ya enggak? Lah padahal di MTA itu kalau orang-orang MTA kalau masak sambal goreng ya nganggo cecek. Ya kok bingung. Jadi kalau cecek-cecek yang ada itu, cecek itu dibuat dari apa toh? Kulit apa? Sapi. Kulit babi? Nah, kulit sapi ya. Kulit sapi halal apa enggak? Halal kan? Ini orang ngerti sing beleh. Nah, apa setiap kamu makan harus ngerti sing beleh? Ya enggak? Kalau menurut peraturan pemerintah yang ada, sembelian yang sah itu yang diatur oleh pemerintah itu sudah sah. Penyembelihnya pun orang Islam. Penyembelihnya orang Islam. Bahkan binatang yang disembelih itu pun harus sehat. Nah, di sana. Dulu ketika putrinya Bu Harjo, Bu Mirna itu menjadi pengawas di Batuar sana. Lalu saya tanyakan penyembelihannya bagaimana. Oh, diterangkan oleh beliau. Yang akan disembelih itu diperiksa kesehatannya, yang menyembelih pun orang Islam. Ya. Jadi jelas. Sekarang entah tugas di mana ya. Bu Harjo enggak ada ya. Nah, sekarang sudah tidak di sana. Jadi kalau resmi penyembelian yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang sah itu Islam. Penyembelihnya orang-orang Islam. Nah, itulah yang dibikin caca-caca dari situ itu kan halal itu. Jadi nggak usah bingung. Orang jagong, orang pakai sambal goreng, orang itu jelas itu caca-cacanya Islam yang menyembelih itu. Tapi waktu ini kamu ragu ya nggak usah makan. Namanya ragu tidak beralasan ya. Lah perkara ada 1-2 orang menyembelih, oh sekarang di mana saja. Di mana saja. Ya dah. Tapi saya rasa kalau cecek sebanyak itu mesti penyembelihan yang jumlahnya besar kan, itu kan? Apalagi? Setahu saya, donor darah merupakan kegiatan rutin yang dijalankan oleh MTA. Apa bedanya donor mata, cangkok ginjal, dan donor darah? Di mana dua macam yang pertama tadi tidak pernah disinggung dan diprogramkan.
Dan mohon dikeluarkan brosurnya kalau ada aturan yang membolehkan atau melarangnya, Ustaz. Ya justru nenek sing melarang. Ya. Ditokno dalile nenek larangane. Zaman Nabi rong eneng donor-donor gitu itu. Ya. Masalah donor mata, donor darah itu urusan ibadah atau urusan duniawiyah. Nah, nek urusan dunia aja golek dalil. Ya. Asalnya semuanya itu boleh kecuali ada larangan. Maka kalau kamu mengatakan donor darah itu haram, kamu harus bisa menunjukkan dalilnya. Donor mata haram, kamu harus bisa menunjukkan dalilnya. Ya. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkannya, mengapa kamu mengharamkan? Nah, kenapa ente kok cuma donor darah, tidak diprogramkan donor mata? Ya. Sebab donor darah itu yang jelas ada ahlinya. Nek kowe arep donor matai programin nang endi? Arep mbok sumbangke sapa? Sapa sing arep jugil matamu? Ya kan? Nah kalau darah kan jelas. Ada pengambilannya tiap hari di PMI jelas. Ya. Donor ginjal. Ya. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Dan donor mata itu bukan mata orang sehat-sehat terus dicukuli, digantek wong. Enggak. Dijual enggak boleh. Donor mata itu orang yang sudah mati. Ya, sudah mati. Ya. Sebelum berapa jam itu, matanya orang mati sebelum kadaluwarsa itu bisa diambil, bisa diterapkan pada orang yang masih hidup, bisa lihat lagi. Masih bisa sambung. Nah itu perlu tenaga ahli. Itu ora kok nyukuli matane wong sehat mbok. Ndak, wong sehat butuh mata kok. Nah, daripada mata nanti mati wis ora kanggo dipangan rayap, jenek sing iso nganggo mbok biar. Boleh itu. Aku nek dinggo wong mati terus dinggo maksiat. Ku sing dosa matane, ora sing dosa ora matane. Wonge kuwi to, ya ndak? Jadi donor mata, donor ginjal, donor itu boleh saja. Hanya di Indonesia ini belum umum orang donor mata. Mungkin tenaga ahlinya belum ada. Di samping itu, neng Indonesia ini memang belum. Pokoknya neng Jawa. Wong mati wecek diuri-uri, cek dianu kok dijukil matane. Sudah ditekani Gusti Allah, bangun kita dari kubur, mana matamu yang satu? Bayangannya kok gitu ya. Nah, padahal bugil mata itu, mata kita kan mata yang di badan wajah kita ini, ya. Kalau sudah mati, dipangan rayap tuh sudah pangan set, sudah manfaat. Kalau memang masih bisa dimanfaatkan orang lain, biar dimanfaatkan. Apalagi? Saya pemuda 17 tahun. Saya telah kehilangan yang paling berharga dalam hidup ini, yakni kurang percaya diri. Saya juga memiliki sifat malas, bodoh, dan dablek. Saya ingin berubah, tapi rasanya sulit sekali. Saya ingin sukses dunia akhirat. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau ingin, jangan hanya menghayal. Ya, wis jelas itu kok. Orang berpenyakit itu kalau menyadari sakitnya, sebetulnya gampang obatnya. Aku malas, dablek, ya. Padahal itu gampang toh. Maka malas itu harus berantas. Dipaksa untuk tidak malas. Dipaksa dirinya. Ayo, jantangi. Subuh wegah. Dipaksa. Jam 8 tidur. Paksa untuk bangun. Beraktivitas. Apa golek-golek. Golek beling. Apa itu biar aktivitas ada. Itulah. Manfaatkan. Jadi jangan bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Itu malas. Akhirnya kalau sudah dibiasakan begitu, badan ini longkrah semua. Beraktivitas tidak mau dah. Maka itu yang bisa ngobati dirinya sendiri. Dipaksa. Dirinya sendiri harus memaksa beraktivitas. Kalau merasa dableknya biasanya dikandani serawah. Itu, lah sekarang yang dikandani gatekke, diamalke, ditindakke apa nasihat-nasihat tahu. Jadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu umat atau satu kaum atau seseorang kecuali orang itu mau merubah dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa memperbaiki orang lain. Orang lain itu bisanya menunjuki ke jalan yang baik. Adapun ini menjadi baik atau tidak, orangnya sendiri yang bersangkutan. Keadaanmu tidak akan berubah kalau kamu tidak mau merubah sendiri. Orang lain tidak mungkin bisa merubah kamu. Masalahnya sudah jelas. Maka kalau kamu ingin bahagia dunia akhirat, harus kamu rombak total sifat-sifatmu yang negatif itu. Diperbaiki sendiri. Aktifkan dalam hal-hal yang bermanfaat. Karena Nabi kita mengatakan, min husni islami mar'i tarkuhu malayani. Orang Islam yang baik itu yang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Khairunas amfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat atau manusia yang lain. Itu harus menjadi orang hidup itu yang bermanfaat. Masa orang hidup pada dirinya sendiri saja tidak bermanfaat, apalagi pada orang lain. Itu namanya mati sebelum mati. Ya. Nah, harus hilangkan itu sifat-sifat begitu itu. Terus? Mertua saya masuk pengajian di cabang kurang lebih sudah 5 atau 6 bulan. Dia masih mengikuti adat-adat di kampung. Misalnya yasinan, tahlilan, dan bacaan masih diikuti. Dulu sebelum ngaji masih mengikuti kenduri di pekuburan. Ketika saya tegur, dia berdalih, ngaji di mana-mana sama saja. Kadang saya pikir, kalau begitu ya sudah, tidak usah ikut ngaji di MTA saja. Tetapi setelah saya tegur dengan keras, dia baru mau meninggalkan. Namun masih ada beberapa adat yang masih tetap diikuti. Saya pikir kalau diundur-undur, nanti keburu mati, dan saya ingat Quran Surat An-Nisa ayat 116. Apakah yang saya lakukan itu salah, Ustaz? Ya, baru 6 bulan ngaji di MTA, terus ngajine mung seminggu pisan, besok telat, ya, ngantuk barang. Padahal kebiasaan begitu itu sudah 40 tahun dilakukan oleh orang tuamu itu. Maka dari sedikit demi sedikit, wis gelem ngaji, mau dengarkan, itu kan sudah punya modal untuk berubah. Sudah mau berubah. Terus dijak ngaji terus, jangan dikasar-kasar. Nanti kalau kasar, akhirnya mau, berarti maunya karena takut dengan kasarmu itu. Nanti kalau kamu tidak ada, apalagi kamu sekarang ikut ke Aceh sana, weh mumpung anak saya sedang ke Aceh. Wis ra nek sing tak wedeni lah, dia baru lagi nek pak anake teko ora nek ya. Nah, dididik orang tuamu, dinasihati dengan yang halus, dengan disentuh hatinya, dimengertikan tentang agama, difahamkan tentang akibat-akibat melaksanakan perbuatan ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi, dan mudah-mudahan sadar. Jadi kita kehendaki orang menjalankan Islam itu dengan kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena takut orang lain. Maka nasihati, baru 6 bulan saja kan, belum lama itu. Belum lama, 6 bulan kalau sebulan ya ngaji 4 kali, itu pun kalau masuk terus baru berapa kali. Padahal kebiasaan adat itu sudah diikuti 40 tahun. Umur ibumu sudah berapa? Sejak kenal apa itu? Adat-adat itu sudah ikut terus. Jadi sudah mendarah daging toh, maka hilangnya dari sedikit. Insyaallah kalau telaten, sabar, sambil berdoa mohon petunjuk, mohon hidayah pada Allah, mudah-mudahan membuka hatinya untuk menerima Islam dengan betul dan kafah. Sudah? Masih ada? 26 Desember. Ya, saya rasa ini dulu tentang brosur. Sekarang saya tambahkan saudara-saudara berkenaan musibah yang terjadi di Aceh ini. Ya, coba dibaca surat itu Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin itu. Biar kita semua tahu. Jadi hanya jangan terfokus pada musibahnya. Ya, pada bencananya, pada tsunami-nya. Kalau itu kan sudah, mereka yang mati sudah dikuburkan, ada yang belum sempat ketemu, keluarga yang ditinggalkan menjadi yatim, ya. Orang-orang banyak menjadi miskin mendadak. Nah, sekarang menanggapi itu bagaimana sikap kita? Nah, itu coba dibaca. Surat Al-Ma'un nomor surat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Fadzalikal ladzi yatu'mul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nih, perhatikan ini pertanyaan. Tahukah kamu siapa orang mendustakan agama itu siapa? Terus? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yaitu orang yang membiarkan nasibnya anak yatim. Menghardik itu mengusir atau tidak mau tahu. Raroh lah. Jadi tidak mau memperhatikan nasibnya anak yatim. Terus? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Jadi ada orang miskin, masa bodoh. Tidak mengajak orang untuk memberi makan mereka. Itu orang mendustakan agama. Satu, membiarkan nasibnya anak yatim. Yang kedua, membiarkan orang-orang miskin tidak mengajak orang untuk memberi makan. Memikirkan makannya orang miskin tadi. Terus? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Ya kan? Itu mendustakan agama. Wailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat yang mana? Yang lalai akan sholatnya. Siapa orang yang lalai akan salat tadi? Yaitu orang yang tidak memikirkan nasibnya anak yatim, tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin, itu namanya orang yang lalai akan salatnya. Dan orang suka berbuat riya dan tidak mau memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka sekarang musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, yang meninggal dunia ya sudah meninggal. Sekarang tinggal urusannya dengan Allah. Mungkin ada yang masuk surga karena amal kebaikannya. Mungkin dengan itu ada yang masuk neraka karena waktu hidup, waktu sehat tidak bertaat, tidak berbuat bakti taat pada Allah, mati dalam kena musibah itu dalam keadaan kafir, durhaka, masuk neraka. Nah, tinggal sekarang kita. Jangan dikira itu yang musibah itu menimpa orang Aceh dan sekitarnya saja. Bisa juga menimpa kepada kita. Dampaknya mengerti, bisa dipahami dan menggerakkan hati kita untuk ikut meringankan saudara kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita termasuk orang yang sholat tapi celaka karena tidak melaksanakan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya tidak merealisasikan kepedulian kita terhadap yang lain, buah daripada sholat yang kita lakukan itu. Wal mungkar. Ya, sekian mari diakhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita